Saya berdiri, kita berdoa. Setelah kami menyampaikan isi hati kami melalui pujian dan doa-doa yang kami naikkan, melalui kesaksian yang kami bagikan, sekarang kami rindu Tuhan, Engkau menyampaikan isi hatimu melalui firman-Mu yang akan kamu sampaikan, kuduskan pikiran, hati, bahkan mulut hamba-Mu ini supaya apa yang disampaikan betul-betul sesuai dengan hati Tuhan. Dan kiranya firman tidak hanya sekedar kata-kata yang keluar, tapi adalah kuasa, adalah spirit yang membaharui jiwa kami, bahkan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih. Bergeraklah secara luasa, mau berkarya di ruangan ini saat ini Tuhan, supaya ini tidak hanya sekedar kebiasaan, tradisi agamawi, tapi ada sesuatu yang baru yang kami tangkap, ada terobosan-terobosan baru yang kami tangkap dalam kebersamaan kami sore hari ini bersama Engkau. Terima kasih. Dengan doa dan permintaan kami, dan sekiranya firman sementara dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang hancur dipulihkan, yang mengalami ketawa, kepahitan hati, tulilah kiranya memberi hati yang baru, hati yang betul-betul bisa menjadi memancarkan kehidupan seperti Absalom pada ketika, karena dari hati terpancar kehidupan. Sekarang hati kami melalui firman-Mu, supaya kehidupan kami juga diperbaharui. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Saya tidak akan ambil waktu lama karena tadi kesaksian saudara Rizky itu sangat menjadi pelajaran penting bagi kita. Ada beberapa poin, tolong disingkatkan ya, saya nggak boleh lama-lama, saya mungkin 15 menit saja. Karena kalau terlalu lama nanti nasinya juga bikin kita makan nasi basi lagi. Kayak nasi di penjara nanti ya. Apa mau merasakan kayak gitu? Ya, jadi ini sharing sudah paling lama 20 menit. Terima kasih saudara Rizky yang begitu. Saya kira awalnya saya agak curiga atau sempat sudon pada Rizky, ya, karena hari Kamis lalu yang diberitakan di gereja itu sempat itu adalah kesaksian yang pertama dari saudara Rizky, ya, dan di situ yang dijelaskan nggak terlalu banyak, ya, cuma dibilang di situ lulus dari sekolah kehidupan. Itu yang saya tangkap. Saya pikir loh kok sekolah kehidupan kenapa nggak bicara aja terus terang gitu ya. Bebas dari penjara, itu lebih open ya, lebih terbuka apa adanya, nggak usah kamu fases ya. Saya kira itu yang terjadi sore ini juga, tapi enggak. Gitu. Saya tadi mendengar begitu jujur, ya, apa yang sudah terjadi di penjara itu diungkapkan begitu lugas, ya, apa adanya. Bahkan kasusnya dari awal, ya. Saya kira satu contoh tanda dari pertobatan adalah tidak denial. Akui saja apa yang terjadi, tidak berusaha untuk menutupi. Tapi kemudian tidak hanya mengakui, tapi ada bukti nyata. Yang paling saya senang diberkati dari kesaksian Rizky tadi adalah punya hubungan dengan keluarga. Betapa mahal sekolah itu ya, untuk memahami begitu berharganya ya, seorang istri. Begitu berharganya sebuah kebebasan, itu harus sekolah satu tahun ya? Masa 1 tahun setengah? Belum ada. 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Itu pelajaran penting untuk kita semua. Nah, gini, seringkali kita menyadari betapa pentingnya suatu barang ketika kita kehilangan barang tersebut. Sudah hilang baru bisa terasa. Sekali lagi, saudara yang tidak urus suatu barang dengan baik, apakah itu hubungan dengan istri, apakah itu pekerjaan, apakah itu tanggung jawab, kalau ini nggak diurus baik-baik, itu akan kehilangan kebenaran. Dan kita akan sangat terlambat kalau kita menunggu barang itu hilang kalau tidak sadar betapa pentingnya barang itu. Betapa penting. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil, ya, biarlah itu
saya kira Pak Rizky sudah ambil pelajaran, ambil salib kita semua ya. Jangan kita tidak membuktikan, oh ya, supaya kita dapat pelajaran besar dalam kehidupan. Aku tak mau mencontoh Pak Rizky. Ya, enggak gitu. Biarlah salib itu dalam Pak Rizky kita belajar bahwa ternyata ya sesuatu yang kita urus dengan baik, ya, itu berpotensi kita akan kehilangan sesuatu. Termasuk iman. Karena saya dikasih apa tema ya itu hari ini adalah tentang iman. Yang kedua kita bisa belajar dari kesaksian Pak Rizky kita yang hubungannya dengan iman adalah penderitaan itu memurnikan iman. Dan iman itu justru sangat kuat bertumbuh ketika dalam penderitaan. Ya. Saya kira pasti waktu-waktu untuk berdoa, punya waktu untuk pribadi dengan Tuhan, gitu ya. Pak Rizky akan lebih rohani ya pada saat di penjara daripada ketika dia bebas ya. Saya nggak yakin waktu bebas dia masih punya banyak waktu untuk berdoa seperti di penjara sesering itu ya, mengampuni siapa tadi yang menyakitin gitu ya. Terus ada rutinitas saat teduh setiap hari. Saya kira itu yang harus hati-hati sekarang. Karena kebebasan kita adalah zona nyaman kita adalah pembunuh iman nomor 1. Sekali lagi, kebebasan kita, zona nyaman kita itu adalah pembunuh iman nomor 1. Jadi hati-hati Anda ketika mempunyai segala sesuatu. Dan pada saat sama Anda mempunyai kehendak bebas, entah Anda mau mengurus dengan baik, entah tidak. Pada saat yang sama sebetulnya iman kita sedang beruji. Imannya siapa itu? Satu yang jatuh Daud itu tidak bertumbuh ketika di zona nyaman. Kita belajar dari tokoh Alkitab. Hampir semua pertumbuhan iman terjadi di saat-saat gelap dalam kehidupan. Daud jatuh di dia ngongkang-ngongkang di apa itu namanya? Lalu cukruk apa namanya itu? Apa Pak? Balkon, ya betul. Lagi nganggur, semua sedang perang ya. Dia di balkon nganggur gitu. Jatuh. Banyak hal-hal yang terjadi dengan tokoh-tokoh iman yang kemudian kita tahu itu terjadi di saat mereka sedang menggenggam free will, kehendak bebas yang tidak diperlakukan dengan baik. Kita belajar dari Pak Rizky juga bahwa ternyata hal yang terpenting yang melebihi dari sebuah pelayanan adalah keluarga. Keluarga is most important than just ministry. Seringkali ketika setan tidak bisa menjatuhkan kita dalam dosa, maka setan memilih untuk membuat kita sibuk. Karena dia nggak bisa membuat kita makin buruk, tapi membuat kita sibuk dalam kebanyakan dia. Sampai sibuknya nggak ada waktu untuk keluarga, sampai sibuknya nggak ada waktu saat teduh. Padahal waktu yang kita pakai untuk berbicara tentang Tuhan tidak boleh menggantikan alokasi waktu yang sudah kita pakai untuk berbicara dengan Tuhan. Sama pentingnya. Kalau Anda hanya suka menghabiskan waktu berbicara tentang Tuhan, tapi Anda nggak meluangkan waktu untuk berbicara dengan Tuhan, sedikit saja. Setelah itu akan jatuh. Anda akan jatuh dalam, sudah terlalu banyak ya, hamba-hamba Tuhan yang jatuh, hamba Tuhan besar. Saya nggak perlu sebutkan di sini. Di Indonesia maupun di luar negeri. Sudah terlalu banyak, silakan Google ini. Karena mereka sudah sangat sibuk. Padahal Tuhan ingin apa? Ya, Tuhan lebih menginginkan keintiman daripada sekedar pelayanan. Sekali lagi, kalau iblis tidak bisa membuat Anda makin buruk, dia akan bikin Anda makin sibuk. Dan setelah itu Anda akan makin buruk. Saya ingatkan saudara tentang sosok perempuan ini. Bukannya aku memuji, tapi lebih baik memuji depan suaminya daripada
Ketika suaminya nggak ada, saya puji-puji dia ya. Ini perempuan luar biasa ya. Di saat suaminya di penjara, saya juga cenderung untuk tidak terlalu, walaupun saya ada di pengurus gereja ya. Saya jadi apa sebetulnya di gereja ini? Aku jadi apa sebetulnya? Penatua, ya. Sampai mami posisiku apa di sini. Walaupun saya di posisi sedemikian, tapi saya tahu diri. Ya. Di saat saudara Rizky masuk sekolah kehidupan tadi, saya masuk terlalu aktif. Akan ada bagaimana dengan suara-suara luar sana. Beri ambil kesempatan. Saya justru melihatnya, kalau ini gereja, justru saya sampaikan itu tes saya. Kalau memang Rizky diperintahkan Tuhan untuk membuka gereja, maka tanpa saya urus pun gerejanya akan berjalan. Itu terjadi. Itu cara tes saya. Kenapa? Bagaimana? Itu satu perempuan. Dan terus dipakai Tuhan. Menggerakkan teman-teman yang lain. Sehingga gereja tetap eksis sampai sekarang. Dia harus berjuang sebagai single parent ya. Sebagai ketika suami tidak ada, dia harus jadi suami, dia harus mengurus gereja, dia masih mengurus anak-anak. Di saat yang sama, dia berhadapan dengan mulut-mulut usil dari tetangga kanan kiri. Kalau saya di posisi dia, ya untung saya nggak di posisi dia, saya akan mundur dalam pelayanan. Karena saya orang cukup jaga etika. Itu saya gagal. Menurut saya, kalau saya gagal mempermuliakan Tuhan, saya akan mundur. Tuhan saya nggak pantas, saya mempermuliakan Tuhan. Tapi, apa yang dibilang Devi, dia tidak. Dia lebih taat pada omongan firman daripada omongan orang manusia. Orang manusia, sudahlah kamu mundur aja deh. Kamu ini malu-maluin saja. Ada beberapa anak-anak muda di sini yang saya yakin juga pernah diprovokasi oleh beberapa pendeta untuk kamu mundur saja gitu. Akui saja. Kamu mundur saja dari gereja itu buat apa? Punya pendeta yang di penjara. Kamu nggak malu. Saya perlu apresiasi begininya untuk Fermina, pendeta Fermina, untuk Yulinus, untuk STS, beberapa orang yang bertahan sampai sekarang. Kita apresiasi itu. Ini orang yang memang cuma orang-orang ini yang cuma dengar Tuhan. Beri saja, saya saja pasti pertimbangkan juga suara-suara manusia. Kalau saya di posisi Devi, gereja ini sudah tutup. Dan saya di posisi Yulinus, di posisi Fermina, saya jujur harus akui, saya sudah mundur dari gereja ini. Tapi bukan itu kan yang kita cari. Jadi tes itu terjadi. Saya abstain, beundang karbu, aku betul, nggak diundang yo ora apa-apa. Tapi mereka tetap mengundang saya, kasih waktu jatah kapan, Pak kapan. Bisa ditanya. Saya berposisi pada gigi netral. Ya, bukan cerdas. Jadi harus aku urus enggak gigi netral. Kalau mau tutup, ya tutup. Ya, kalau mau memang Tuhan punya rencana, tetap rencana. Puji Tuhan. Ini adalah kesaksian yang luar biasa. Sampai sore kita melihat karya Tuhan tetap berjalan di tempat ini. Beri kemuliaan Tuhan. Ya, ini bukan karya manusia. Kalau manusia sudah tutup di gereja. Jadi apa yang dibilang saudara Rizky tadi itu, bahwa Tuhan mau dia supaya buka gereja. Apakah itu suara dari Tuhan? Ini buktinya, tesnya. Tuhan tetap urus. Walaupun itu tidak ada. Tuhan tetap urus. Nah, saya sengaja pakai baju batik ini ketika tahu bahwa ini tanggal
1 Juni. Harusnya ada upacara ya kan? Tahu nggak ya Pak? Pancasila, lainnya Pancasila. Ya ini Pancasila. Oh, ini ada pemuda Pancasila. Ya ini kayak gini. Oh iya, benar. Ya intinya begini Bang. Ada satu tokoh yang tidak dijelaskan dalam sejarah gereja, sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang tidak ada di buku sejarah, tapi di tokoh yang penting. Saya nggak yakin Indonesia bisa merdeka tahun 45 kalau tidak ada tokoh ini, orang Kristen, pendeta. Dan dia serius dengan imannya. Dia percaya dimanapun dia ditempatkan oleh Tuhan harus bermanfaat bagi sesama. Nama tokoh ini adalah Abraham Kuyper. Pernah dengar nama Abraham Kuyper? Saya ini pengajar, jadi selalu tugas saya sambutkan dengan nilai sejarah apapun fakta-fakta sains. Abraham Kuyper adalah seorang pendeta yang menjadi Perdana Menteri Belanda tahun 1901 sampai 1905. Pendeta, teolog. Dan sebelum jadi Perdana Menteri, dia menulis sebuah buku yang namanya On Programs. Dalam bukunya itu dia menulis pentingnya pemerintah Belanda melakukan kebaikan membalas penduduk pribumi yang dijajah. Setelah bertahun-tahun, dia mendesak pemerintah, bahkan kepada Ratu Wilhelmina, dia bilang begini, Ibu, kita orang Kristen, Ibu Ratu, kita tiap hari ke gereja, tiap hari kita mendengar firman untuk berbuat baik. Apa salahnya kalau kita sekarang berbuat baik untuk rakyat di negara jajahan? Maksudmu apa? Saatnya kita menyejahterakan rakyat yang dijajah. Waktu itu jajahan Belanda tidak hanya Indonesia, ada sampai apa namanya Suriname, ada beberapa. Konkretnya bagaimana? Dalam pemerintahan saya 5 tahun ini, Pendeta Abraham Kuyper, Perdana Menteri Belanda, dia bilang begini, saya akan punya program namanya politik etis. Dalam politik etis ini saya punya 3 program. Yang pertama edukasi, yang kedua imigrasi, yang ketiga edukasi, imigrasi, satu lagi saya lupa. Pendidikan, pengairan, perbedaan, irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Imigrasi yaitu memindahkan orang-orang yang jadi buruh tani yang miskin di desa-desa yang sudah tidak punya lahan, dipindah, dikasih lahan di tempat yang baru, jadi petani, jadi pemilik lahan. Itu program imigrasi. Yang kedua program irigasi, ya. Tanah-tanah sawah rakyat dibuatkan irigasi oleh Belanda, dibangun oleh pemerintah Belanda, sehingga banyak, ya, termasuk di desa saya di Mojowarno, Jombang itu, saya masih lihat sampai sekarang itu irigasi yang dibangun Belanda, yang membuat sawah yang semula hanya mengandalkan panen dari tada hujan, ya, 2 tahun, sekarang bisa panen, 2 kali dalam setahun, sekarang bisa panen 3 kali, 4 kali dalam setahun, karena irigasi air. Yang ketiga edukasi. Pemerintah Belanda harus memberi kesempatan kepada Bumi Putra untuk membolehkan mereka sekolah setinggi-tingginya. Termasuk dulu sekolah-sekolah yang dilarang untuk Bumi Putra bisa join, itu sekarang boleh. Ya, akhirnya dibuka sekolah Stovia, sekolah kedokteran di Jakarta untuk orang-orang Bumi Putra. Nah, dari Stovia ini, orang-orang terpelajar ini, bahkan tidak hanya itu, pemerintah Belanda memberikan beasiswa di bawah Pendeta Abraham Kuyper untuk orang-orang pribumi yang pintar sekolah dapat beasiswa di Belanda. Salah satunya adalah Muhammad Hatta di Rotterdam University. Enggak hanya Muhammad, banyak orang-orang, termasuk Mr. Van Rooyen. Pokoknya orang-orang yang dulu pernah di Belanda kuliah, tuh pulang ke bumi, pulang ke Indonesia, itu terlibat dalam BPUPK, ya, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan. Intinya kemudian dari politik etis yang dikemukakan oleh Abraham Kuyper, lahirlah golongan terpelajar Indonesia.
yang kemudian melahirkan Budi Utomo, yang melahirkan kemudian 1928 melahirkan Sumpah Pemuda. Kalau nggak ada ini ya kita nggak akan merdeka. Yang terjadi adalah perang lokal aja gitu. Diponegoro perang untuk kemerdekaan Jawa, Hasanuddin perang untuk kemerdekaan Sulawesi Selatan, Sisingamangaraja perang untuk kemerdekaan Batak, gitu ya. Ya itu dibaca. Kemerdekaan nggak akan lama kalau kemudian jadu domba, ya negara kecil dan negara kecil. Nggak akan kita merdeka seluas ini kalau nggak ada kaum terpelajar yang memulai bergerak setelah ada politik etis dari seorang pendeta yang bernama Abraham Lincoln. Ini yang nggak ada ditulis dalam buku sejarah. Maka seharusnya ya, belajar dari ini kita belajar dari seorang pendeta Abraham Lincoln adalah kita begini. Kita tiap hari harus bertanya pada diri kita sendiri. Pertanyaannya begini. Siapa kita jika kita tidak bertindak, mengambil keputusan setiap hari berdasarkan apa yang kita percayai tentang siapa kita di dalam Tuhan? Who are we if we are not what we believe? Siapa kita jika kita tidak melakukan seperti persis apa yang kita percayai tentang kita di dalam Tuhan? Kita percaya kita garam dan terang, tapi dalam prakteknya kita ini sampah. Kita cabai, bukan garam. Kita terasi, bukan garam. Kita percaya bahwa kita ini terang, dalam prakteknya kita malah lumpur. Pertanyaan ini harus menjadi pertanyaan iman. Kalau enggak, iman kita iman yang membabi buta. Iman yang tidak mengindahkan etika. Pokoknya begini, aku beriman walaupun kamu bukan tidak suka kamu. Kalau aku beriman kamu jadi istriku. Iman babi buta. Iman hanya untuk keinginan nafsu kedagingan. Iman kita harus berdasarkan pada apa yang kita percayai tentang siapa kita di dalam Dia. Kita adalah kawan sekerja Allah. Kita adalah anak-anak raja dari segala raja. Kita adalah imamat yang rajani. Itu gelar-gelar mulia itu. Maka jangan sembarangan mengambil keputusan dan tindakan kita seperti sampah masyarakat, seperti orang yang enggak jelas identitasnya. Identitas penting, karena dengan identitas kita tahu tujuan. Berulang-ulang saya berkata, penebusan di kayu salib itu, peristiwa di kayu salib itu dua paket, bukan cuma satu paket. Tapi yang kita percaya cuma satu paket, bukan? Dosa kita sudah ditebus, kita bebas sekarang. Kita lupa paket yang berikutnya. Pada saat kita ditebus, pada saat yang sama, identitas kita diganti. Dari yang semula musuh Allah, kita menjadi anak Allah. Identitas kita sudah diganti. Dari yang semula pelaku-pelaku dosa, sekarang kita adalah alat yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Identitas kita diganti. Tidak hanya soal penebusan. Nah, itulah sebabnya. Saya kira iman kita kembali lagi harus selalu dihadapkan pada pertanyaan itu setiap hari. Iman dalam kesadaran akan identitas. Sekali lagi, katakan bersama-sama. Iman di dalam kesadaran akan identitas. Di dalam Tuhan. Itu. Kalau di luar itu, Anda nggak akan cepat bertumbuh. Siapa di sini imannya mau bertumbuh? Katakan serius. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Siapa di sini yang mau memberikan? Nonsense. Itu seperti begini. Saya mau
jalan menembus hutan malam-malam jam 12 malam. Tapi saya nggak mau bawa sentra. Saya nggak mau bawa pertama. Sama. Anda mau bertumbuh dalam iman, tapi Anda nggak mau menderita. Itu nonsense. Setiap hari, fakta bahwa Tuhan ikut menderita bersama kita. Tuhan aja menderita sampai sekarang. Tidak percaya? Bersama Dia ada di dalam saya. Dia tahu semua pikiran saya, kelakuan saya. Seringkali saya cuekin dia. Saya ambil keputusan yang setiap hari berlawanan dengan apa yang dia inginkan, bahkan menyakiti hati dia. Tapi dia tidak boleh meninggalkan saya. Ini fakta perjanjian baru. Hal yang paling sederhana untuk dipahami, tapi paling sulit dipercaya dalam perjanjian baru adalah tinggalnya Roh Kudus dalam kita. Sekali lagi, hal yang paling sederhana, tapi sekaligus paling sulit dipahami dalam perjanjian baru adalah tinggalnya Roh Kudus di dalam diri kita. Ini anggap aja Roh Kudus. Dia tahu semua yang kita pikirkan, dia tahu semua yang kita lakukan, tapi dia nggak boleh meninggalkan kita. Betapa remuk hatinya di saat kita melakukan hal-hal yang di luar apa yang Tuhan inginkan. Semenderita itu Allah pribadi yang ketiga. Jangan bayangkan dia cuma menderita di kayu salib. Secara batinnya sampai sekarang dia tetap Allah yang menderita. Dalam hal pertumbuhan iman, seringkali kita dipaksa pada dua pilihan. Yang mana pertama, mengenakan daging. Yang kedua, menyalibkan daging. Itu yang saya maksud, penderitaan. Bring, ya. Waktu di kamu tukang parkir tadi, kayak kita ini. Ini. Kita kasih uang, hajar. Ada dua pilihan. Saya terima uang, saya hajar tukang parkir. Atau saya kemudian ingat, ada Roh Kudus dalam diri saya. Sehingga saya tolak, saya nggak jadi. Wah, padahal duit itu 1 juta. Itu kan menyalibkan daging. Itu yang dimaksud penderitaan tiap hari yang kita ambil. Jangan cuma beriman kalau kayak duit. Gimana hukum? Siapa? Pertanyakan ini selalu. Siapa kita? Jika kita tidak seperti yang kita percaya. Uturkan kabeh. Utur semuanya. Masuk apa yang kita lakukan dalam ibadah-ibadahnya yang uturkan kabeh. Kalau Senin sampai Sabtu kalian nggak melakukan apa yang kalian dengarkan di hari ini, itu menyakiti yang tinggal dalam sini. Jadi Allah kita adalah Allah yang menderita sekarang. Dia tetap memilih tinggal dalam diri kita. Sebrengsek apapun kita, senajis apapun kita, dia tetap tinggal dalam diri kita. Dan terus diingatkan, breathe. Yang terakhir, saya ingat ini sekedar apa ya, supaya nggak terlalu berat lupa ini. Ada seseorang yang keluar dari penjara dan tergoda untuk kembali kepada kehidupan yang lama ketika dia ditolak oleh masyarakat. Semoga ini tidak terjadi, ya. Karena memang kadang-kadang kehidupan di luar untuk awal-awal sih oke ya, tapi setelah itu kita lihat ya, lebih kejam dari yang di penjara. Peristiwa ini ditulis dengan begitu detail oleh Ebit GAD. Saya penggemar berat Ebit GAD. Hampir semua lagu saya ingat.
Lagu itu judulnya Dari Pintu ke Pintu. Dari pintu ke pintu, ku coba tawarkan nama, demi terhenti tangis anakku dan keluh ibunya. Siapa tahu ini? Wah, generasi Z ini nggak ngerti ya. Kayaknya saya lahirnya udah terlalu ini ya. Udah tua menurut saya. Ada yang tahu Bapak Ibu lagu ini? Nah itu siapa yang sebelah kakak siapa? Oh ini. Oh, dia lahir ketika, kalau yang rambutnya saya tahu lahirnya ketika berbarengan dengan ubahnya mencoba ya. Ini yang menarik satu sekali ya. Apakah buku diri ini harus selalu hitam pekat? Apakah dalam sejarah orang mesti jadi pahlawan? Sedang Tuhan di atas sana tak pernah menghukum, dengan sinar matanya yang lebih tajam dari matahari. Kemanakah sirnanya nurani embun pagi, yang biasanya ramah kini membakar hati? Apakah bila terlanjur salah akan tetap dianggap salah? Tak ada waktu lagi benahi diri, tak ada tempat lagi untuk kembali. Ini dia. Ini terakhir. Kembali dari keterasingan ke bumi berada, ternyata lebih menyakitkan dari derita panjang. Tuhan bimbinglah batin ini agar tak gelap mata, dan sampaikanlah rasa inginku kembali bersatu. Satu minggu mungkin Rizky masih menikmati kebebasan, tapi bro, sebagian ya, masyarakat lebih kejam daripada apa yang dia alami. Kemungkinan di gereja ini bisa terima kamu, tapi saya ingatkan, seandainya keadaan di luar sana beda dengan di sini, jangan sekalipun tergoda untuk gelap mata dan kembali. Ini permohonan doa kamu untuk siapa tadi yang menyakiti, yang telah membuat kamu masuk ke sekolah kehidupan. Tapi di sisi lain kita berdoa untuk kamu bro, bahwa you akan terus berubah diri semakin kuat. Yang penting dalam pertumbuhan itu bukan kecepatan, tapi arah. Sekali lagi, yang penting dalam perubahan, dalam pertumbuhan itu bukan kecepatan, tapi arah. Sepanjang arahnya benar, kiblatnya, benar. Karena nggak pusing, kamu mau cepat mau. Kamu jangan kejar kecepatan, tapi kemudian lupa arah. Mau ambil kita. Jangan mendewakan kecepatan, lalu kemudian suatu preset. Mana udah dos, balik surat, balik gitu. Arahnya beda lagi. Sekali lagi, dalam soal pertumbuhan perubahan, arah lebih penting daripada kecepatan. Konsisten, tetap menuju arah. Itu saja bisa saya sharingkan. Semoga itu memperkuat iman kita, terutama dari sharingnya sudah ada kita tadi, itu sangat memberkati kita. Ya. Itu pelajaran yang sangat penting. Kita bisa belajar dari pengalaman, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kita tidak perlu ya untuk
melakukan hal-hal yang sama baru kita belajar. Tapi intinya adalah kita sudah menerima kembali saudara Rizky, mengucap syukur, dan saudara lagi akan ada syukuran kita tadi ya, sudah makan bersama. Dan ini adalah awal dari pemulihan saudara Rizky dalam pelayanan. Dan pasti ya setelah ini saudara Rizky saya percaya akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Yang penting tadi perhatikan arah, jangan cuma cepat. Terima kasih. Kita tutup sharing firman ini dengan saya minta tim ujian untuk kembali ke tempat. Kita berdoa saja. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang Kau sharingkan, Kau bagikan, yang telah kami dengar pada sore hari ini. Kiranya apa yang kami dengar bisa menjadi bertumbuh dalam hati kami, karena iman timbul dari pendengaran. Biasakan kami untuk mencintai firman-Mu, tidak hanya pada saat hari Minggu, tapi di semua saat, ya, di saat-saat dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai Roh Kudus-Mu dalam hati kami untuk kami bisa rindu haus akan firman-Mu, karena tanpa mendengarkan firman, iman tidak akan tumbuh. Dan ketika tidak ada iman, untuk iman kami mati, maka perbuatan kami juga akan mempermalukan. Dan biarlah ketika kami mendengar firman sore hari ini, iman kami semakin dikuatkan. Dan ketika iman ini dikuatkan, hati kami terbaharui. Dan ketika hati kami benar, maka itu terpancar kehidupan yang akan kami nikmati untuk juga bisa dinikmati oleh orang lain. Biarlah kehidupan kami terus berbuah, bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dan bisa membawa kemuliaan nama-Mu, membawa terang Injil itu dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam semua yang kami lakukan, pada siapapun yang kami temui. Engkau pakai kami untuk jangkau jiwa-jiwa, untuk mengenalkan nama-Mu, bahkan tidak yang kenal, Engkau menjadi Allah yang disembah oleh banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.